Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, kembali pagi yang indah ini kita kembali datang menghampiri Tuhan, kita kembali datang menyembah Tuhan. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang dahsyat, Dia Allah yang luar biasa, Dia adalah pencipta segala yang ada di dalam dunia ini, maka layak Dia pagi ini kita sembah. Saudaraku, mari persiapkan hatimu, persiapkan rohmu, masuk hadirat Tuhan, menyembah Tuhan dengan kesungguhan hatimu dan ketulusan hatimu. Oh Yesus, Kau pencipta segala yang ada. Oh Kau segalanya, Tuhan. Tiada terukur kasih setiamu, dulu, sekarang, dan selamanya, tak pernah berubah. Oh, pagi ini kami datang menghampirimu, pagi ini kami datang menyembah Engkau, Yesus. Oh, roh kami Tuhan, kami naikkan hormat, kami naikkan syukur kepadamu Allah yang hidup. Oh, tiada yang layak untuk ditinggikan, tiada yang layak untuk diagungkan selain Engkau, Yesus Tuhan, Raja segala raja, berkuasa selamanya. Kau penguasa hidup. Oh Yesus, mari bawa segenap hatimu, mari bawa segenap rohmu, menyembah Dia, saudaraku, pagi ini. Dia layak, Dia layak. Kami bawa oh Kau segalanya, Kau yang terhebat, Kau yang terbaik, Kau yang termulia Tuhan. Bagimu hormat, bagimu
Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Mari pagi ini naikkan hatimu, persiapkan seluruh hidupmu menyembah Tuhan lebih lagi pagi ini saudaraku, karena Dialah yang dahsyat, Dialah yang luar biasa. Oh, betapa dahsyat Engkau Tuhan, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak tersela
Tuhan, katakanlah Bapa saja. Kau Tuhan kami, Kau Allah kami, Kau segalanya buat kami. Kau tak tergoyahkan Tuhan dari hidup kami. Oh, hanya Engkau-lah Tuhan kami. Oh, Kau satu-satunya Tuhan yang layak untuk kami sembah. Oh, Yesus, Yesus, Yesus. Oh, tiada yang lain Tuhan. Kau tetap Allah sembah. Pagi ini Tuhan hanya nama-Mu yang kami tinggikan, nama-Mu yang kami angkat. Bagimu segala hormat, segala kemuliaan. Mari kami sorak-sorai kepada Tuhan yang layak untuk ditinggikan, saudaraku. Haleluya. Segala hormat, segala kemuliaan hanya bagimu. Segala kemuliaan hanya bagimu, Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat, ku kagum Tuhan, ku kagum hormat, kami kagum Engkau, ku kagum, karena Engkau begitu dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Ku kagum, hormat akan Engkau. Oh, ku kagum. Mari nyatakan kekagumanmu pada Tuhan pagi ini, saudaraku yang mencintai hidupmu. Ku kagum. Kagum Engkau Tuhan, Kau dahsyat. Tiada yang seperti-Mu, ku Kau Allah yang
lebih dari segalanya dalam hidup kami. Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang luar biasa. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Ku kagum kemuliaan bagi Tuhan, sorak-sorai saudaraku. Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang luar biasa. Oh, bekerja yang luar biasa, kasih-Nya dahsyat, tak pernah berhenti dalam hidup kita, saudaraku. Kau segalanya, Tuhan, Kau segalanya, tak pernah berhenti. Kasih-Mu dalam hidup kami tak pernah berakhir, setia-Mu dalam hidup kami. Oh, terima kasih Tuhan, tak pernah berhenti, tak pernah berakhir penyertaan-Mu, kemurahan-Mu Tuhan. Oh, tak pernah berakhir kasih setia-Mu.
dalam hidup kita saudaraku, selalu nyata. Mari terus berharap pada Tuhan. Serahkan segala beban, serahkan segala masalahmu. Selalu nyata buat setiap Kau pengharapan kami, Kau kekuatan kami. Mari yang berbeban berat pagi ini datang kepada Tuhan, serahkan segala bebanmu kepada Dia saudaraku. Tak pernah kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berakhir berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Oh, Kau segalanya, Kau segalanya Tuhan, Kau segalanya Tuhan, tempat pengharapan kami, tempat perlindungan kami, kekuatan kami. Oh, Tuhan Yesus berkata, mari bawa segala pergumulan hidup. Kau yang berbeban berat, kau yang berletih lesu, Tuhan akan memberikan kelegaan kepadamu saudara. Sampaikan segala bebanmu, sampaikan segala masalahmu. Dia pemberi jalan keluar, Dia pemberi mujizat. Sampaikan pada Yesus, sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu, segala masalahmu. Dia Allah yang selalu mengerti, Dia Allah yang selalu peduli, tak pernah Dia biarkan engkau berdiri sendiri. Oh,
agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Kami menyerahkan segala pergumulan hidup kami kepada-Mu Tuhan, karena Engkau sumber pengharapan kami, Engkau sumber jawaban dalam hidup kami, Engkau pemulih hidup kami Tuhan. Tiada yang lain yang kami andalkan selain Engkau Tuhan. Pagi ini kami bawa segenap pergumulan hidup kami, doa-doa kami pagi ini kepada-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang mengerti atas setiap jalan kehidupan kami. Bahkan sungguh kami sangat yakin Kau juga sangat mengasihi kami, lebih dari segala-galanya. Itu sebabnya pagi ini kami kembali datang kepadamu. Kami sangat bersyukur buat segala kasih setiamu, kemurahanmu, dan juga janji-janjimu atas kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, langkah kaki kami ditetapkan oleh Tuhan. Perjalanan hidup kami disertai oleh Tuhan dan dilimpahi dengan berkat anugerah yang berasal dari Tuhan. Sehingga oleh karena berkat dan penyertaan-Mu, maka kami akan mengalami hidup yang penuh dengan keindahan. Hidup kami indah karena ada Tuhan. Kami kuat juga karena Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, di hari pertama di minggu ini, kami minta penyertaan-Mu, kami minta tuntunan-Mu dalam setiap perjalanan hidup kami, aktivitas kami, dimanapun kami melangkah. Kiranya berkat Tuhan sajalah yang menyertainya. Kami mau Tuhan, setiap perjalanan hidup kami di sepanjang minggu ini, kami akan melihat campur tangan Tuhan yang indah. Kami akan melihat pertolongan Tuhan yang nyata. Dan kami merasakan bahwa sesungguhnya Tuhan itu sangat baik dan sangat-sangat baik atas hidup kami Tuhan. Sepanjang minggu ini biar kami melaluinya dengan penuh gairah, dengan hati yang selalu mengandalkan akan Kau. Karena kami tidak tahu apa yang akan kami hadapi di sepanjang minggu ini. Tapi kami tahu Tuhan selalu bersama dengan kami. Kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami sangat percaya Engkau yang menuntun hari demi hari di dalam hidup kami ini Tuhan. Memberkati pekerjaan kami, bisnis kami. Biar sepanjang minggu ini Engkau membuka pintu-pintu yang baru. Karena pintu-pintu yang tertutup, Tuhan sanggup ubah. Tuhan memberikan yang terbaik bagi pekerjaan bisnis kami Tuhan. Berkati rumah tangga kami, suami istri hidup dalam keharmonisan, hidup dalam keindahan, kesatuan yang sangat erat di dalam pernikahan. Kami berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang sakit, yang di rumah sakit, baik yang ada di rumah. Tuhan melawat, Tuhan menyembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mereka mengalami kekuatan dan kesembuhan yang sempurna dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya sepanjang minggu ini, kami akan menikmati hari-hari yang indah bersama dengan Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan pesan firman-Mu. Pakai dan urapi hamba-Mu dan berkati setiap kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom jemaat Tuhan, senang bisa berjumpa dengan Anda pada kesempatan kali ini di saat teduh pemuritan bersama Ephrata Community Church. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan satu renungan dengan judul Bergaul dengan Cerdas. Nah, Alkitab memerintahkan kita agar dalam pergaulan kita bergaul dengan cerdas. Tidak sembarangan dalam
bergaul dengan orang-orang di sekitar kita atau orang-orang dimanapun kita berada. Mari kita lihat ayat Alkitab yang mendasari hal tersebut. Mari kita buka di dalam kitab Amsal pasal yang ke-13 ayat yang ke-20. Amsal pasal ke-13 ayat ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Saya akan bacakan juga dalam terjemahan versi Bahasa Indonesia Sehari-hari. Dalam terjemahan versi Bahasa Indonesia Sehari-hari, ayat yang sama berbunyi seperti ini. Orang yang bergaul dengan orang bijaksana akan menjadi bijaksana. Orang yang bergaul dengan orang bodoh akan celaka. Jadi dari ayat Alkitab ini jelas bahwa Alkitab memerintahkan kepada kita, Tuhan memerintahkan kepada kita agar kita tidak sembarangan dalam bergaul. Mungkin di pergaulan Anda sehari-hari, di kehidupan Anda sehari-hari, tentu Anda pernah berjumpa, ya, Anda pernah melihat mungkin seorang anak yang usianya masih di bawah 5 tahun, tapi menghisap rokok. Ya, ada beritanya di televisi beberapa waktu yang lalu. Ada balita masih kecil, tapi sudah kecanduan dengan rokok. Kenapa kok bisa sampai terjadi hal seperti ini? Masih kecil tapi sudah merokok. Tentu kalau tidak ada yang memicunya, hal ini tidak akan terjadi. Kemungkinan besar dia hidup di keluarga yang perokok. Dia dibesarkan di lingkungan di mana merokok sudah merupakan hal yang biasa. Atau mungkin Anda juga pernah melihat, ya, ada seorang anak kecil tetapi perkataannya begitu kotor, rusak, sangat jorok, tidak sopan. Nah, kalau Anda berjumpa dengan anak kecil yang seperti ini, ya, Anda lihat saja, ya, orang-orang yang ada di sekitar anak kecil ini. Saya yakin, ya, lingkungan di mana anak kecil ini berada akan serupa dengan apa yang dilakukan oleh anak kecil ini. Ya, mungkin dia lihat orang tuanya, mungkin dia lihat dari kakak-kakaknya yang suka berkata-kata kasar, jorok, dari saudara-saudaranya, dari keluarga besarnya, atau tempat di mana dia bermain. Ya, perkataan yang kotor, kasar, ya, menghina, tidak sopan, itu yang dia lihat, dia dengar sehari-hari, sehingga itu mempengaruhi anak yang masih kecil tersebut berkata-kata jorok, kotor, kasar, tidak sopan. Jadi pergaulan yang buruk berpengaruh terhadap anak kecil tersebut. Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, contoh di dalam Alkitab, kita tentu bisa melihat, ya, dalam kisah di dalam kitab Kejadian pasal 19 di ayat 30 sampai ke 38. Di situ tercatat bagaimana kedua anak perempuan Lot melakukan hal yang sangat tidak terpuji terhadap ayahnya sendiri. Ketika mereka, ya, ada dalam sebuah gua, dikisahkan di Alkitab, kedua anak perempuan Lot membuat Lot ayahnya itu mabuk. Dan ketika ayahnya mabuk, yang pertama sang kakak tidur dengan sang ayah. Dan kemudian besok harinya yang bungsu melakukan yang sama. Ayahnya dibuat mabuk oleh anggur. Dan ketika dalam kondisi mabuk, kemudian anak perempuan yang bungsu ini juga tidur dengan ayahnya, melakukan persetubuhan. Sampai mereka berdua hamil dan melahirkan anak-anak. Kita bisa lihat
betapa bobroknya anak-anak Lot. Kenapa mereka sampai bisa berpikiran seperti itu? Kalau kita lihat latar belakangnya, ya Lot dan kedua anak perempuannya bersama istrinya juga sudah lama tinggal di kota Sodom. Dan kita tahu orang-orang di Sodom dan Gomora hidup dalam dosa-dosa yang begitu mendukakan hati Allah. Ya, mereka hidup dalam pergaulan bebas. Mereka melakukan hubungan seksual bukan hanya dengan yang berlainan jenis, tapi juga yang sesama jenis. Kejahatan mereka begitu membuat Allah murka, sehingga kalau kita baca di Alkitab, ya, kota Sodom dan Gomora dimusnahkan oleh Allah. Ya, kota Sodom dan Gomora dimusnahkan oleh Allah. Pergaulan yang buruk, ya, di mana kedua anak perempuan Lot dibesarkan, itu mengakibatkan mereka punya pola pikir yang salah. Mereka anggap apa yang mereka lakukan itu wajar, ya biasa saja, karena mereka memang dibesarkan di lingkungan yang seperti itu. Jadi itulah yang mereka lakukan terhadap ayahnya Lot, sehingga mereka hamil dan melahirkan anak-anak. Sesuatu yang tentunya tidak baik, tidak beretika mereka lakukan. Dari contoh di atas, Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih dalam Kristus, kita tahu bahwa pergaulan yang salah dapat menyebabkan kita ketularan hal-hal yang salah juga, bahkan hal-hal yang buruk yang bisa mendatangkan celaka. Ya, ayat dari Amsal 13 ayat 20 mengatakan, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang, menjadi celaka. Mari kita pelajari lebih lanjut. Kata bebal yang ada di dalam kitab Amsal tadi, ya, di Amsal 13 ayat 20, itu kalau kita lihat dari bahasa aslinya itu dapat diartikan juga sebagai tolol, pandir, bodoh, angkuh, ataupun sombong. Nah, dari arti dari bahasa aslinya ini, ya, kita bisa tahu ciri-ciri orang bebal, sehingga kita dilarang oleh Tuhan untuk bergaul dengan orang bebal. Orang bebal, ya, adalah orang yang tidak mau diberitahu kalau ia salah. Ya, itu salah satu ciri dari orang bebal. Sudah salah, ketika diberitahu, ya, dia tidak mau. Ya, tidak mau diberitahu. Dia menganggap dirinya yang paling benar. Kemudian ciri berikutnya dari orang bebal, ya, kalau kita baca di Alkitab, orang tersebut suka marah-marah. Ya, orang bebal suka marah-marah. Diberitahu yang benar malah marah-marah. Itu Alkitab katakan sebagai orang bebal. Orang bebal suka mengumpat, suka memfitnah. Itu orang bebal. Lalu orang bebal itu orang yang bodoh, tidak cekatan, tidak jujur, suka kepada kejahatan, tidak menghormati orang tua dan Allah. Angkuh, suka membeberkan kebodohan, merasa dirinya paling pintar, paling benar, padahal sesungguhnya dirinya bodoh. Itulah ciri-ciri orang bebal yang kita bisa dapati di Alkitab. Kalau Bapak Ibu baca, ya, di kitab Amsal, kita akan bisa menjumpai banyak, ya, ciri dari orang bebal. Seperti yang tadi saya ungkapkan, itu sebagian besar saya ambil dari kitab Amsal. Ya, ciri-ciri orang bebal. Ya, ciri-ciri orang bebal. Ya, jadi merasa dirinya selalu benar, paling benar. Kalau salah diberitahu, dia malah marah-marah, ngeyel. Itu ciri orang bebal. Dia tidak cekatan, tidak jujur, ya, sukanya kepada kejahatan,
tidak tahu menghormati orang tua dan Allah, angkuh, suka membeberkan kebodohan. Nah, itulah ciri-ciri orang bebal. Nah, kita akan lihat apa akibat yang akan diterima oleh orang bebal. Kembali ya, ketika saya pelajari di kitab Amsal, akibat dari perilaku yang bebal ya, Alkitab menyatakan ya di Amsal 26 ayat 1 bahwa orang bebal tidak layak untuk dihormati. Ya, kitab Amsal jelas, Amsal 26 ayat 1. Orang bebal tidak layak untuk dihormati. Orang bebal itu akan menerima cemooh. Jadi Amsal 3 ayat 35. Orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Orang bebal akan dibinasakan oleh mulutnya. Dan bahkan orang bebal akan dimatikan oleh sifat iri hatinya. Itu akibat yang akan diterima oleh orang-orang yang bebal. Jadi bisa dibayangkan Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita suka berteman dengan orang-orang yang malas, maka Anda akan ketularan. Kita akan ketularan jadi orang yang malas. Ingat, Alkitab menyatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau kita yang punya kebiasaan yang baik, tapi lama bergaul dengan orang-orang yang punya kebiasaan yang buruk. Sebagai contohnya, kita berteman dekat dengan orang yang malas. Kalau kita suka berteman dengan orang yang malas, nanti kita lama-kelamaan akan ketularan, terpengaruh oleh sifat malas dari teman kita itu. Ini Alkitab yang nyatakan seperti itu. Kalau Anda suka berteman dengan orang-orang yang suka mengutarakan kata-kata kotor, mengeluarkan kata-kata sumpah serapah, ya, cabul, porno, jorok. Kalau itu yang terus terjadi, lama-lama kita akan merasa terbiasa dan kemudian juga berperilaku seperti itu. Seperti cerita di awal sebelum saya sampaikan renungan ini. Ya, anak kecil, ada anak kecil yang masih kecil tapi kata-katanya sangat kotor, jorok, ya, tidak beretika, gak sopan sama orang yang lebih tua. Itu karena dia sering mendengar seperti itu. Dia sering melihat orang-orang yang ada di sekitarnya, entah itu kakaknya, orang tuanya, entah itu kakek neneknya atau tetangga-tetangganya melakukan hal seperti itu, sehingga itu mempengaruhi anak kecil tersebut. Jadi kalau kita berteman dengan orang yang suka berkata-kata kasar, kotor, jorok, ya, porno, maka kita akan menjadi orang yang seperti itu juga. Kalau kita suka ada dalam kumpulan orang yang suka menggosip, ya hati-hti, ya, Anda bisa terpengaruh, Anda lama-lama ketularan jadi orang yang suka bergosip juga. Kalau Anda suka dalam kumpulan orang-orang yang suka berjudi, ya, ingat, judi itu dilarang Tuhan. Judi dilarang bahkan oleh pemerintah. Tapi Anda suka lihat orang berjudi. Ketika ada orang berjudi, ya, Anda ikut duduk bersama orang-orang berjudi itu. Anda nonton, lihat, ya. Alkitab mengatakan kalau kita bergaul dengan orang bebal, kita bisa malang nasibnya, bisa celaka. Bayangkan ketika Anda sedang nonton orang judi, teman-teman Anda sedang mabuk mungkin, ya, sambil judi, tiba-tiba ada penggerbekan, ya, tiba-tiba ada penggerbekan dari aparat. Teman-teman Anda ditahan, ditangkap, lalu ditahan, dibawa ke dalam kantor polisi, dipenjara dulu. Nah, Anda ketika itu ada di tengah-tengah mereka, apakah Anda akan lolos? Tentu tidak. Anda akan ikut ditangkap, ya. Polisi menganggap Anda terlibat dalam perjudian itu, ya.
Anda ikut mabuk-mabukan ketika ditangkap. Ya teman-teman Anda, meskipun Anda tidak ikut judi, meskipun Anda tidak ikut mabuk, tapi Anda tetap ditangkap dulu. Ya, ditangkap dulu. Kalau perlu nginep di penjara, ya diinapkan dulu. Urusan nanti ketika dibuktikan Anda nggak bersalah, baru dikeluarkan, itu nanti. Tetapi Anda akan celaka dulu. Ketika teman-teman Anda ditangkap karena berjudi dan Anda duduk bersama mereka, Anda ikut celaka. Ya. Jadi berteman dengan orang bebal akan ketularan, membuat kita ketularan jadi orang yang bebal. Alkitab menyatakan seperti itu. Bahkan kita bisa bernasib buruk, kita bisa malang, celaka nasib kita kalau kita bergaul dengan orang yang bebal, yaitu orang yang bodoh, orang yang malas, suka kejahatan, orang yang angkuh, tidak menghormati orang tua ataupun Allah, orang yang tidak mau dinasihati meskipun dia salah. Ketika ada orang mengingatkan, menasihati, malah marah-marah. Hati-hati ya kalau kita sering melakukan hal tersebut, ya bergaul dengan orang dengan ciri-ciri tersebut, ya hati-hati, nasibmu akan malang, Anda bisa celaka. Ya, kalau itu yang terjadi, masa depan kita bisa jadi suram. Kita tidak bisa berhasil dalam hidup ini kalau kita berteman dengan orang-orang yang bebal. Ya, ingat, Alkitab mengatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, kalau kita ingin jadi bijak, ya tentu kita harus bergaul dengan orang yang bijak. Tapi kalau kita memutuskan untuk bergaul dengan orang yang bebal, ya itu pilihan kita juga. Kita bisa ikut-ikutan terpengaruh dengan perilaku mereka yang bebal. Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih dalam Kristus, kalau kita mau berhasil dalam hidup kita ini, kalau kita mau jadi orang yang bijak seperti yang dikatakan oleh Alkitab, mari jauhi orang bebal dan bergaullah dengan orang yang bijak. Ya, sekali lagi saya akan bacakan Amsal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Pilihan ada di dalam tangan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Entah kita mau jadi orang bijak atau ikut dalam golongan orang-orang yang bebal. Ya, kalau kita bergaul dengan orang bijak, maka kita pun akan istilahnya ketularan jadi bijak. Kita akan belajar hal-hal yang berharga, yang berguna, yang disampaikan, yang dihidupi oleh orang-orang bijak. Kita sekarang akan lihat kata bijak ya dari ayat ini. Amsal 13 ayat 20. Kata bijak ya, kalau kita lihat di bahasa aslinya ya, dalam bahasa aslinya itu dapat diterjemahkan dengan kata bijaksana, cekatan, cakap, cerdik, cerdas. Ya. Kata yang diterjemahkan sebagai bijak di Amsal 13 ayat 20 itu sesungguhnya bisa juga diterjemahkan dengan kata cekatan, cakap, cerdik, cerdas. Makanya saya beri judul renungan pagi hari ini, bergaul dengan cerdas. Ya, bergaul dengan cerdas. Alkitab juga memberikan contoh ya, orang-orang yang bergaul dengan cerdas. Di dalam 1 Samuel pasal 22 ayat kedua, ya saya akan bacakan 1 Samuel pasal ke-22 ayat kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Berhimpunlah juga kepadanya, kepada Daud maksudnya, setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati. Maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400
orang. Di sini dikisahkan di Alkitab ada 400 orang yang ada dalam kesukaran. Mereka dikejar-kejar tukang piutang. Mereka orang-orang yang mengalami hal buruk. Hati mereka terluka, ada sakit hati dalam diri mereka. Nah, 400 orang bermasalah ini datang kepada Daud. Dan Daud menjadi pemimpin mereka. Apa yang terjadi setelah beberapa waktu, Bapak Ibu Saudara sekalian? Ya, ketika Daud memimpin orang-orang bermasalah ini, ya, Daud menjadi teladan yang baik buat orang-orang yang bermasalah ini. Ya, dikisahkan orang-orang yang bergaul dengan Daud itu akhirnya menjadi orang-orang yang hebat. Mereka menjadi pasukan elit dari Daud yang selalu menyertai Daud dalam pertempuran. Dan kita tahu Daud memenangkan setiap pertempuran yang dihadapinya. Pasukan Daud, ya 400 orang ini diantaranya, ya 400 orang yang bermasalah ini, ketika bergaul dengan Daud, orang yang berkenan di hadapan Allah, seorang pahlawan yang luar biasa, yang melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, ketika orang-orang bermasalah ini bergaul dengan Daud, 400 orang ini, ya istilahnya dalam bahasa saya ketularan yang baik yang ada dalam diri Daud. Daud pernah mengalahkan Goliat. Ya, ketika seluruh tentara ketakutan, seluruh bangsa Israel ketakutan, Daud mengalahkan Goliat. Kepahlawanan Daud itu rupanya diturunkan juga kepada 400 orang ini, ya, kepada para pengikut Daud. Kalau kita baca kisahnya, ya, anak buah Daud dari orang-orang yang bermasalah ini, ada di antara mereka yang juga mengalahkan para raksasa. Jadi kalau kita bergaul dengan orang yang bijak, Alkitab mengatakan kita bisa ketularan sesuatu yang baik dari orang yang bijak tersebut. Ini berita baiknya. Mari, ketika kita tahu kebenaran Alkitab ini, mari kita memutuskan untuk lebih memilih bergaul dengan orang yang bijak. Bergaullah dengan orang yang rajin, bergaullah dengan orang yang cerdas, bergaullah dengan orang yang bijaksana, yang terampil, orang yang suka beribadah kepada Tuhan. Bergaullah dengan orang yang jujur, orang yang menghormati dan mengasihi orang tuanya, orang yang menghormati dan mengasihi Tuhan Allah. Bergaullah dengan orang-orang bijak. Itu ciri-ciri orang bijak, ya. Orang yang rajin, cerdas, ya. Orang yang terampil, suka beribadah kepada Tuhan, jujur, hormat dan mengasihi orang tua, serta menghormati dan mengasihi Tuhan. Itu orang bijak. Kalau kita ada dekat dengan orang-orang seperti ini, ya, apa yang baik dari mereka itu akan kita bisa miliki juga. Kita bisa belajar dari orang-orang bijak itu, sehingga kita pun akan semakin hari semakin mengalami peningkatan. Hidup kita akan bisa mengalami next level. Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih dalam Kristus, mari, ya, kita putuskan untuk menjauhi orang yang bebal, orang yang merasa dirinya paling benar, orang yang tidak bisa diberitahu ketika dia salah, malah marah-marah kepada orang yang memberitahu dan menasihati, orang yang suka kejahatan, orang yang tidak menghormati Tuhan, tidak menghormati orang tua. Jauhi mereka, jangan dekat-dekat dengan mereka. Ingat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Lebih baik kita mendekat kepada orang-orang yang bijak, orang-orang yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita bisa belajar dari apa yang ada pada mereka, bisa belajar dari nilai-nilai hidup mereka yang berkenan kepada Tuhan. Kita bisa
ikut jadi cerdas, ikut jadi bijak seperti mereka. Kalau kita selalu bergaul dengan orang-orang yang bijak. Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih dalam Kristus, ya, tentu pilihan ada pada diri kita. Tetapi ya, saya mendorong Anda semua, bahkan saya juga memotivasi, selalu mendorong diri saya untuk selalu jadi pelaku firman. Kalau Alkitab menyatakan, ya, seperti di dalam Amsal 13 ayat 20, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Alkitab sudah memperingatkan kita. Alkitab sudah menasihati kita. Mari kita pilih pilihan yang baik. Jangan bergaul dengan orang bebal. Jangan bergaul dengan orang yang bodoh, orang yang tidak cekatan, orang yang suka marah-marah merasa dirinya paling benar, orang yang tidak hormat pada Tuhan ataupun orang tua. Jauhi orang tersebut. Ya, pilihlah bergaul dengan orang yang bijak, orang yang cekatan, terampil, cerdas, orang yang takut akan Tuhan, suka beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus, menghormati Tuhan, menghormati orang tua, menghargai sesama, jujur, menjauhi kejahatan. Nah, bergaullah dengan orang-orang seperti itu. Dan kalau kita ikuti nasihat firman Tuhan ini, percayalah Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Mungkin ada krisis yang kita hadapi saat ini, ya, tetapi kalau kita bergaul dengan orang-orang yang bijak, ya, kita akan jadi bijaksana dan Tuhan akan memimpin kita untuk bisa menghadapi segala persoalan dengan bijaksana. Kita akan jadi orang-orang yang makin naik, kita makin diberkati, dan hidup kita makin menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Puji nama Tuhan. Yang firman Tuhan tidak saya perpanjang, tapi kiranya apa yang sudah saya sampaikan saat ini boleh mendorong kita untuk jadi pelaku firman. Mari bergaul dengan cerdas, jangan sembarangan, supaya kita tidak celaka, tetapi kita boleh berhasil, beruntung, dan menyukakan hati Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami terima pada saat ini. Tanamkan itu dalam hati kami. Tolong kami untuk lebih memilih bergaul dengan orang yang bijak, supaya kami pun, ya, hidup kami pun diubahkan makin hari makin bijak, makin sesuai dengan kehendak-Mu, makin menyukakan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami kalau kami pernah bergaul atau sering bergaul dengan orang-orang yang bebal sesuai dengan ciri-ciri yang ada di Alkitab. Kalau kami pernah melakukan itu di hari-hari yang lalu, ampuni kami Tuhan Yesus. Ampuni ketidakmengertian kami. Ampuni kami. Biarlah kebenaran firman yang sudah kami mengerti pada saat ini itu memerdekakan kami dan menolong kami untuk hidup lebih berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati semua yang sudah terlibat dalam pelayanan hari ini. Biarlah Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka, pendidikan mereka, urusan-urusan mereka setiap hari. Juga seluruh umat-Mu yang sudah mengikuti saat teduh pemuritan hari ini, baik yang ada di ruang doa Ephrata Community Church maupun yang ada di rumah masing-masing mengikuti secara online. Tuhan, Engkau melihat segala keperluan mereka masing-masing. Tuhan, Engkau tidak tinggal diam. Engkau akan menolong mereka untuk mengatasi segala persoalan mereka ketika mereka belajar untuk taat, melakukan firman-Mu dengan taat dan setia. Tuhan, Engkau akan buat mereka berhasil dan beruntung dalam urusan apapun, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dalam urusan-urusan di masyarakat, di bangsa negara ini, ataupun dimanapun. Tuhan akan membuat kami berhasil dan beruntung sesuai dengan janji-Mu ketika kami belajar tunduk, taat, dan setia melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu saat ini. Tuhan, kami akan jalani hari ini bersama-Mu. Bila Tuhan menyertai kami, Engkau menutup bungkus kami dengan kuasa darah anak domba Allah, sehingga tidak ada yang jahat dapat mencelakai kami. Terima kasih Tuhan. Bila berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus turun melingkupi kami saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih. Doa
Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin.